وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 46. Seorang wanita bertanya, saya pergi umroh dan ketika melewati mikot saya pun haid. Mau masuk Ihram. Jadi pokoknya kalau mau masuk Ihram itu arah mana itu ada mikotnya. Ada titik-titik di mana dia harus berikhram. Itu namanya mikot. Nah, begitu dia kemudian sampai di mikot itu ternyata haid. Maka saya tidak berikhram dan berdiam diri di Mekah hingga suci. Jadi dia masuk Mekah tanpa ikhram. Nah, kemudian saya berikhram dari Mekah, ikhramnya di dalam Mekah. Bolehkah hal ini? Nah, jadi misal, aku haid terus nggak usah ikhram dari sini, tak di Mekah. Sampai Mekah dia di hotel tidur-tiduran atau mungkin ngapain lah gitu kan. Nah, begitu kemudian dia dapati dia sudah suci, dia baru kemudian berikhram dari Mekah. Boleh kali ini dan apa yang wajib saya lakukan? Nah, kata beliau rahimahullah, perbuatan ini nggak boleh. Wanita yang tidak menunaikan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dengan berikhram. Jadi kalau kamu udah niat umroh, niat haji, maka jangan sampai kamu masuk Mekah kecuali dengan niat dari mikot itu untuk berikhram. Walaupun dia dalam keadaan haid, maka harusnya dari mikot-mikot itu mereka berikhram. Bila seorang wanita berikhram dalam keadaan haid, maka sah ikhramnya. Dalilnya bahwasanya Asma binti Umais, istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, melahirkan pada saat Nabi SAW berada di Dzul Khulaifah hendak menunaikan haji wada. Asma pun mengirim surat kepada beliau menanyakan apa yang hendak dia perbuat. Sabda beliau, "Iktasili wastasfiri bisaubi wa ahrimi." Mandilah dan ikatlah bagian kemaluan kamu dengan kain, artinya kasih pembalut, lalu berikhram. Dan darah haid sebagaimana halnya dengan darah nifas. Artinya orang ada yang misal berangkat sana hamil terus akhirnya melahirkan gitu kan, maka begitu masuk Mekah tetap harus kemudian melakukan ikhram. Maka wanita haid jika melewati mikot dan hendak melaksanakan umroh atau haji, hendaklah mandi dan membalut dengan kain lalu berikhram. Dan yang dimaksud mengikat atau membalut di sini yaitu membalut farjinya dengan kain dan mengikatnya. Ini yang saya bilang tadi, pembalut. Kemudian berikhram dengan haji atau dengan umroh. Akan tetapi jika telah sampai di Mekah, dia tidak pergi ke Masjidil Haram dan tidak tawaf hingga suci. Karena Nabi SAW bersabda kepada Aisyah tatkala haid pada saat umroh, "If'ali ma yaf'alul hajj," lakukan apa yang dilakukan orang yang naik haji, "ghaira alla tatufi fil bait hatta tadhuri," yaitu hanya saja jangan tawaf di Baitullah sebelum kamu suci. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah suci bertawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita bila berikhram haji, ya, bila berikhram haji atau umroh dalam keadaan haid atau kedatangan haid sebelum tawaf, maka dia tidak melakukan tawaf atau sa'i sebelum suci dan mandi. Jadi tawaf dan sa'i nggak boleh dilakukan sebelum suci dan mandi. Adapun kalau ketika tawaf masih suci, lalu setelah tawaf mendapati haid, maka boleh meneruskan sa'i dan memotong rambut serta menyelesaikan umrohnya, karena sa'i antara Safa dan Marwah tidak disyariatkan adanya kesucian. Jadi pas baru tawaf suci, pas masuk di sa'i baru jalan 1, 2 atau 3, ternyata haid ya lanjut aja sampai tahallul. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.